Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam layanan bimbingan klasikal dengan materi layanan siapkan diri ikut ujian daring selama pandemi. Materi ini saya dapat dari laman muda.kompas.id. Semoga materi yang akan disampaikan dapat memberikan pemahaman, manfaat, dan inspirasi bagi kita semua, sehingga utamanya kalian bisa mengikuti ujian daring yang sebentar lagi dilaksanakan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendahuluan, saat ini pandemi COVID-19 memusatkan segala aktivitas akademik secara daring atau dalam jaringan, tidak terkecuali pada pelaksanaan ujian. Bisa jadi animo pelaksanaan ujian daring berbeda dengan ujian yang biasanya dilakukan di ruang kelas. Selain itu, peraturan selama ujian daring juga akan berbeda dengan biasanya. Tips pertama yang akan saya sampaikan agar kalian siap mengikuti ujian daring di saat pandemi adalah belajar dari awal. Mulailah belajar materi ujian, jangan belajar secara dadakan. Belajar sejak jauh hari sebelum ujian memberimu waktu yang cukup untuk belajar dan menambah waktu untuk mengulang materi yang kurang dipahami. Catat dan pahami semua materi secara menyeluruh. Tidak lupa untuk menulis poin-poin penting yang terdapat dalam setiap bahasan. Tips yang kedua, tentukan target. Kamu dapat membuat timeline belajar kurang lebih 2 materi terselesaikan dalam sehari. Dan sisa waktu 4 hari yang tersedia dapat digunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Hal tersebut lebih efektif jika dibandingkan tanpa memiliki target dalam belajar, dan nantinya hanya akan menumpuk dan kewalahan pada hari mendekati ujian. Berikutnya yang ketiga, yaitu diskusi dengan teman. Ini dilakukan sebelum ujian dilaksanakan. Belajar memahami materi seorang diri memang kadang-kadang sulit dilakukan. Oleh karena itu, hubungi teman-teman dan ajak untuk berdiskusi melalui Zoom, Google Meet, atau platform pertemuan secara daring lainnya. Persiapkan materi yang akan kalian bahas sehingga waktu diskusi tidak akan terbuang sia-sia karena belum mengetahui apa saja materi yang dibingungkan. Yang keempat, ini yang cukup penting, yaitu kurangi bermedia sosial. Gunakan waktu untuk bermain media sosial sebagai refreshing. Jangan sampai terlewat dari batas yang sudah ditentukan. Masih ada banyak waktu di luar masa-masa ujian untuk bermain media sosial. Dalam keadaan seperti ini, fokuslah untuk belajar. Memang sih agak berat mengurangi ngobrol dengan teman lewat media sosial atau melihat hal-hal baru yang baru diunggah teman. Tapi demi hasil ujian yang lebih baik, untuk sementara kurangi waktumu untuk melihat telepon selulermu. Tips yang kelima yaitu makanlah makanan yang bergizi. Karena asupan makanan yang bergizi cukup dan teratur sangat membantu dalam proses belajar dan ujian. Makanlah 3 hari secara teratur, yaitu pagi, siang, dan sore menjelang malam, agar tubuh kita siap untuk melakukan aktivitas termasuk ujian. Yang keenam, sangat disarankan untuk melakukan olahraga. Olahraga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Aktivitas fisik tersebut misalnya push up, jalan cepat di dalam atau sekeliling rumah, atau dengan treadmill, bisa juga tambahan ya dengan bersepeda. Manfaat yang didapatkan dari aktivitas fisik antara lain dapat mengurangi stres, menjaga daya tahan tubuh, dan membuat tubuh menjadi lebih segar. Poin yang ketujuh yang juga tidak boleh kalian abaikan yaitu tidur atau istirahat yang cukup. Pastikan otak dan tubuh kalian mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan tubuh akan cepat lelah dan tidak segar dalam menjalankan aktivitas. Tubuh sehat dan bugar akan membuatmu lebih bersemangat memulai hari, sehingga akan lebih mudah mempelajari materi-materi ujian. Yang kedelapan, baca dan pahami informasi. Sebelum ujian dilaksanakan, pasti sekolah akan membagikan surat edaran yang ditujukan untuk kalian dan orang tua kalian. Pastikan kalian membaca dan memahami isinya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan, jadwal, dan hal yang penting lainnya. Berikutnya, yang kesembilan, cek media untuk pelaksanaan ujian. Biasanya ujian daring dilakukan menggunakan dua perangkat, yaitu bisa menggunakan laptop atau komputer dan handphone. Sebelum ujian dilaksanakan, pastikan perangkat tersebut dalam keadaan baik dan siap digunakan. Berikutnya yang ke-10 yang sangat penting terkait pelaksanaan ujian daring, persiapkan kuota internet. Untuk mengerjakan ujian secara daring, tentunya memerlukan kuota internet. Kalian dapat menggunakan WiFi atau kuota internet secukupnya sesuai durasi ujian. Apabila menggunakan WiFi, pastikan bahwa kalian juga memiliki kuota internet cadangan untuk berjaga-jaga saat terjadi pemadaman listrik tiba-tiba. Tips berikutnya, tips yang ke-11, cari tempat yang nyaman. Dengan cara pertama, atur meja dan kursi yang nyaman untuk ujian. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengingatkan orang rumah bahwa hari itu kamu akan melaksanakan ujian agar kondisi rumah tetap tenang. Bagian selanjutnya, yang ke-12 yang juga perlu mendapatkan perhatian dari kalian adalah tetap berpakaian sopan. Peraturan ujian daring yang ditetapkan oleh sekolah selalu tidak terlepas dari bagaimana peserta mengenakan pakaian saat ujian berlangsung. Pastikan kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang sopan dan baik, walaupun ujian dilakukan secara daring di rumah. Untuk hasil ujian yang baik, langkah selanjutnya adalah berdoa. Berdoalah hanya kepada Allah untuk dimudahkan dan diberikan kelancaran selama mengerjakan ujian daring. Karena tanpa izinnya, segala sesuatu tidak akan berjalan seperti seharusnya. Selain itu, janganlah lupa untuk meminta doa restu orang tua sebelum mengerjakan ujian. Hal berikutnya yang ke-14 adalah fokus. Tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan ujian. Tetap tenang dan kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu, baru nantinya disusul dengan soal yang sulit. Apabila hanya terfokus pada satu soal yang sulit di awal waktu, kalian akan terbuang sia-sia. Dalam mengerjakan ujian, jadilah peserta yang jujur dan tidak melakukan kecurangan, meskipun tanpa pengawasan guru. Tetap kerjakan soal secara individual di rumah masing-masing. Berikutnya yang dapat dilakukan adalah berserah diri. Setelah mengerjakan ujian, berdoalah dan
berserah diri kepada Allah agar diberikan hasil yang diinginkan. Jika tugas kalian untuk belajar dan ujian sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hasil yang baik juga akan menyertai usaha kalian. Sebagai penutup, itulah beberapa tips dalam menghadapi dan mempersiapkan ujian daring. Pesan yang ingin disampaikan adalah jadilah murid yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran. Ingat bahwa hasil yang didapat tidak akan mengkhianati usaha yang diberikan doa yang dipanjatkan. Selamat menempuh ujian, semoga sukses. Terima kasih atas perhatian kalian. Demikian untuk materi yang bisa disampaikan, semoga selalu dapat memberikan manfaat, pemahaman, dan inspirasi bagi kalian semuanya. Selamat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.